kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau jadikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar semuanya Tuhan menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ajari setiap kami melalui setiap kebenaran firman. Membuat setiap kami terus Tuhan menjadi seorang yang taat. Hati yang taat seperti yang Engkau mau. Mampukan kami Tuhan untuk kami belajar, berikan roh pengertian, pewahyuan yang baru untuk setiap kami boleh melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Baik yang di sini maupun yang streaming. Ya saudara, kita belajar hari ini hati yang taat. Ini firman juga buat saya ya saudara. Di Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu saudara dan saya akan Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Roh kita, rohnya kecil ya saudara. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Terjemahan yang lain, hati yang keras seperti batu ya saudara. Dan kuberikan, Tuhan akan berikan kepadamu hati yang taat. Tuhan, sekali lagi, Tuhan yang memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ke-27. Rohku, roh Tuhan ini ya, akan Tuhan berikan diam di dalam batinmu, di dalam saudara dan saya, dan Tuhan akan membuat kamu, saudara dan saya, hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Ini yang saya dapatkan pagi hari ini ya saudara. Saya belajar berarti Tuhan yang memberikan buat saudara dan saya. Tidak bisa dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Biar kita berdoa setiap hari ya saudara. Minta hati yang baru dan roh yang baru Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sehingga hati saya dan saudara itu punya hati yang taat untuk melakukan segala ketetapan dan berpegang erat pada peraturan-peraturan yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kadang-kadang kenyataan ya saudara, kenyataan yang kita hadapi itu membuat saudara dan saya ini tidak berpegang kepada ketaatan ya saudara. Hati kita ini kadang-kadang keras. Kenyataannya kemarin dapat firman ya, dapat eksekusi bahwa ada jaminan saudara dan saya itu dimampukan untuk mengalami kelimpahan yang Tuhan sediakan. Tapi kenyataannya ini begini, mana mungkin gitu ya saudara. Kadang-kadang kita juga bisa terjebak dengan segala kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Oleh sebab itu pagi hari ini diingatkan buat saudara dan saya, jangan punya hati yang keras. Karena hati yang keras itu tidak Tuhan suka, tapi hati yang taat yang Tuhan mau. Kita minta kepada Tuhan untuk terus aliran air hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang seperti Ibu Nandi sudah ceritakan, itu yang terus mengalir dalam hidup saudara dan saya untuk membuat hati yang keras ini diubahkan oleh Tuhan. Aliran yang dari Tuhan, aliran air hidup itu. Setiap firman
yang akan mengubahkan hati yang keras ini, hati yang enggak percaya ya saudara, hati yang keras karena tidak percaya dengan setiap janji Tuhan. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Kemarin sudah dibekali dengan banyak-banyak firman ya saudara. Sudah sampai diurapi tangan setiap kita. Merupakan satu eksekusi bahwa Tuhan ini benar-benar kasih buat saudara dan saya. Janjinya Tuhan itu iya dan amin. Sehingga kita ini dipersiapkan punya ruangan yang besar untuk Tuhan mau kita dipakai membawa lawatan, menjadi setiap kita ini saluran-saluran berkat yang bersih, wadah yang besar yang Tuhan mau Tuhan pakai, menyalurkan apa yang dari Tuhan. Bagian kita dulu ya saudara, ayo bareng-bareng hati yang taat. Saya juga kemarin terjebak dengan kenyataan yang saya lihat, membuat saya juga tidak taat. Tuhan ampuni saya. Kalau saya ditegur, itu berarti Tuhan sayang saya untuk kembali kepada jalan yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Hati yang taat itulah yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Karena Tuhan sayang buat saudara dan saya juga. Amin. Kemarin Pak Jarod bilang tubuh, jiwa, dan roh ya saudara. Roh itu bagian yang di dalam, di tengah kan, ada lingkaran-lingkaran begitu, tubuh, jiwa, roh. Kalau jiwanya ini tidak beres, tidak bisa lebih dikuasai oleh roh Tuhan, roh yang di dalam kita itu tidak bisa keluar ya saudara. Oleh sebab itu jiwa itu ada pikiran, kehendak ya saudara-saudara, perasaan. Itu harus dikuasai oleh roh Tuhan. Supaya apa? Supaya roh yang ada di dalam hidup saudara dan saya ini mampu melakukan bagian kita, yaitu ketaatan yang Tuhan mau ya saudara. Contoh di dalam satu pasal di Lukas 1 ya saudara, ada contoh Zakaria. Zakaria itu imam yang ada di suka membawa ukupan ya saudara. Satu kali kita baca dari ayat yang ini, saudara bisa baca ayat yang sebelumnya ya saudara. Tapi ayat yang kelima ini dimulai. Zakaria itu ada ketika mendapat tugas membawa ukupan di bait Allah. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Zakaria ini seorang imam dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keturunan Harun juga keturunan imam ya saudara. Keduanya adalah benar, hebat ya saudara. Benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini kenyataan. Zakaria sudah tua dan tidak punya anak ya saudara. Ini kenyataan yang dilihat, sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi ayat yang selanjutnya, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, ini tiba-tiba ketika dia ada di dalam mesbah itu, jangan takut didatengin sama malaikat. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu itu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Tiba-tiba dapat firman akan mendapat seorang anak, nanti dikasih nama Yohanes. Ayat selanjutnya, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka.
Yohanes ini akan dipakai oleh Tuhan, ya saudara. 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya saudara, ini yang dilihat Zakaria, merasa dirinya sudah tua. Mana mungkin Tuhan punya anak, apalagi istrinya dikatakan lanjut umur dan mandul. Mana mungkin malaikat bisa punya anak, apalagi nanti dipakai untuk menjadi jalan buat kedatangan Tuhan. Ini ya saudara-saudara, seringkali kenyataan yang membuat hati kita ini tidak percaya sama Tuhan. Hati yang tidak percaya itu tidak taat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Seperti Zakaria ini, bagaimana mungkin, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Sepertinya nggak mungkin gitu ya saudara, bahasa sehari. Ya sudah tua, mandul lagi, kayaknya nggak mungkin Tuhan. Ayat yang ke-20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saya berdoa jangan dari kita ini seperti Zakaria, hatinya tidak percaya dengan apa yang malaikat itu katakan, sehingga dia menjadi bisu. Jangan sampai terjadi, tapi biar kita menjadi orang yang percaya, karena kita tahu hati kita ini harus diperbaharui dari hari ke hari untuk menjadi orang-orang yang taat ya saudara-saudara dengan apa yang Tuhan firmankan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu kita butuh minta dan berdoa setiap hari, biar aliran air hidup itu yang terus membersihkan hidup saudara dan saya, untuk kita ini tidak berontak dengan apa yang firman Tuhan katakan, untuk kita ini punya roh ketaatan yang daripada Tuhan. Beberapa hari yang lalu Ibu Nani bilang, mempersiapkan ruangan yang besar itu perlu roh kerelaan ya saudara. Rela untuk dipakai oleh Tuhan, mempersiapkan ruangan yang besar untuk roh Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Ini dibutuhkan hati yang taat ya saudara. Hati yang taat untuk menurut dengan apa yang Tuhan mau. Memang tidak mudah seperti kita ngomong ya saudara. Tapi kita punya Tuhan, punya aliran air hidup itu yang akan memampukan. Tadi bilang Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan Tuhan berikan kepada saudara dan saya hati yang taat. Jadi Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya punya hati yang taat ya saudara. Ayat yang selanjutnya dibuktikan oleh firman Tuhan, Lukas 1 ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Alkitab sebelumnya bilang tadi mandul ya saudara, tapi Alkitab bisa menceritakan Elisabet bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Artinya setiap firman yang malaikat itu katakan jadi nyata ya saudara. Firman jadi nyata seperti yang malaikat itu ngomong sama Zakaria. Ayat 63 sampai 64. Ini ceritanya lebih singkat saja ya saudara, kalau saudara mau baca sendiri di rumah. Ia meminta batu tulis, ini ceritanya Elisabetnya udah melahirkan.
8 hari itu mau disunat anaknya. Ini dikasih nama siapa? Dikasih nama siapa? Orang-orang bilang namanya Zakaria aja. Jangan-jangan, Zakaria itu nggak umum namanya. Namanya kata Elizabeth, namanya Yohanes gitu ya saudara. Mungkin Zakaria udah cerita. Udah tanya aja, tanya bapaknya gitu ya saudara. Pengen dikasih nama siapa ini anaknya. Akhirnya ia ditanya ke Imam Zakaria. Lalu Imam Zakaria meminta batu tulis karena masih bisu ya saudara. Lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ya, ini ya saudara, Alkitab sudah buktikan kalau nggak taat ini ada konsekuensinya. Jadi belajar dan belajar ya saudara. Saudara dan saya menjadi punya hati yang taat. Apa yang dikatakan firman Tuhan lebih dari kenyataan yang saudara dan saya itu hadapi ya saudara. Hati yang taat itu kita juga belajar dari Maria. Kalau tadi Zakaria nggak taat, ada konsekuensinya, tapi akhirnya Yohanes lahir, dia dikembalikan ke posisi yang sebenarnya. Zakaria bisa bicara lagi. Kita belajar dari Maria ya saudara. Tiba-tiba Maria itu, saudara tahu ceritanya, seorang perawan yang didatangi sama malaikat. Dikatakan bahwa kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kita butuh kasih karunia dari Tuhan ya saudara. Untuk apa? Untuk saudara dan saya ini punya hati yang taat. Kasih karunia itu pemberian Tuhan ya saudara. Seperti ayat tadi, Tuhan yang akan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan Tuhan berikan kepadamu hati yang taat. Malaikat itu bicara sama Maria, beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi kalau dengan kekuatan sendiri dia tidak mungkin. Bisa saja ya saudara, Maria itu menentang. Ini bagaimana saya yang belum menikah tiba-tiba harus suruh melahirkan ya saudara. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ini. Malaikat terus bilang sama Maria ayat ke-32, dan ia akan menjadi besar. Nih setelah nanti anak yang dikandung oleh Maria akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu yang diceritakan sama Maria ayat ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu sama seperti yang ngomong tadi Zakaria, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tapi tidak sampai di sini. Kalau Zakaria stop sampai di situ. Tapi kita tahu cerita di selanjutnya. Ayat yang ke-35 ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ada Roh Kudus turun ke atas Maria dan kuasa Allah yang maha tinggi yang akan menaungi Maria. Ini bagian kita niru seperti Maria, minta Roh Kudus yang menolong saudara dan saya, dan kuasa Tuhan itu yang akan memampukan saudara dan saya untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Karena dengan kekuatan kita, saya dan saudara tidak akan mampu ya saudara. Ini pembelajaran yang baik. Contoh Maria ya saudara.
Supaya kita belajar, iya Tuhan, kasih karunia Tuhan itu cukup bagiku. Buat saya dan saudara ini hati yang punya ketaatan dengan apa yang Tuhan perintahkan buat saudara dan saya. Memang tidak semudah kata-kata, tapi belajar dan belajar ya saudara. Ketaatan itu tidak langsung instan ya saudara, tapi belajar dan belajar. Ayo sama-sama kita belajar dan belajar dengan Roh Kudus yang menjadi penolong buat saudara dan saya, yang akan memampukan seperti Maria percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Karena bukan dengan kekuatannya, tapi ada Roh Kudus yang akan membuat Maria ini boleh dipakai oleh Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu yang akan membuat Maria juga dimampukan mengatasi semuanya. Ya saudara, mungkin ada banyak hal yang dia harus hadapi, tapi dia tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri. Hati yang taat adalah minta Roh Kudus menjadi penolong. Ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya, yaitu firman Tuhan. Kita perkatakan seperti kemarin Pak Jarod ngomong, ininya sakit, diperkatakan setiap hari, diperkatakan pundaknya sembuh, dia perkatakan segala sakit penyakit akan hilang dalam nama Yesus ya saudara. Dan sudah dibuktikan kuasa perkataan itu benar-benar luar biasa. Belajar dan belajar ya saudara. Kalau kita sudah dapat eksekusi yang sudah kemarin kita terima ya saudara, lanjutnya kita ya harus kita lakukan. Tuhan sudah memberi semua dan semuanya dalam acara-acara yang beruntun kemarin ya saudara-saudara. Supaya saudara dan saya ini ayo belajar melangkah dengan hati yang percaya, hati yang taat. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan kelimpahan susu dan madu yang sudah saya terima, pengurapannya sudah saya terima. Tapi kita tidak berhenti sampai di sini, tapi kita harus lanjut dengan hati yang taat melakukan bagian saudara dan saya sampai firman Tuhan itu jadi daging dalam hidup saudara saya. Firman jadi nyata seperti Maria. Dengan kemampuan kita terbatas, tidak bisa ya saudara, tapi kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat ke-26. Yohanes 14 ayat ke-26. Roh penghibur itu ya saudara-saudara yang akan terus mengingatkan saudara dan saya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajarkan, mengingatkan yang kemarin itu udah diajarin sama Ibu Nani, yang udah diceritakan dengan begitu luar biasanya ya saudara. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Roh Kudus yang akan mengingatkan. Kita bisa lupa ya saudara, oleh sebab itu kita perlu ulang dan ulang dari YouTube firman-firman yang sudah kita dengar kemarin, supaya diingat dan akan mengingatkan kamu saudara dan saya akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Diajarin sama Roh Kudus, diingatkan sama Roh Kudus apa yang Tuhan sudah berikan lewat pembelajaran kemarin-kemarin beberapa waktu yang lalu ya saudara. Jadi mari saudara-saudara, jangan berhenti sampai kita puas menerima. Iya sudah diurapi kemarin, aduh puji Tuhan, haleluya, saya bisa datang, saya bisa menikmati anggur, madu dan susu. Tidak berhenti sampai situ ya saudara. Ada banyak orang yang minta bu, enggak bisa. Saya bilang enggak bisa, momennya udah liwat. Dan kalau saudara dan saya ini sudah dapat, biar itu tidak mandek sampai di situ, tapi terus kita mau diperbaharui oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Dengan apa? Roh yang taat melakukan bagian kita.
Yehezkiel 36 ayat ke-27. Ini diingatkan yang tadi ya saudara. Rohku, roh Tuhan akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi sekali lagi kita, saudara dan saya itu punya penolong. Roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam batin saudara dan saya. Bagian kita taat ya saudara. Dan roh Tuhan itu yang akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi bukan dengan kekuatan kita, tidak bisa ya saudara. Biarkan roh Tuhan berkarya. Roh Tuhan yang menuntun saudara dan saya. Roh Kudus itu yang menetapkan langkah-langkah selanjutnya untuk saudara dan saya ini menikmati setiap janji yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Dan kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Biar ini menjadi dorongan buat saudara dan saya. Tidak puas dengan apa yang sudah kita dapatkan kemarin, tapi ayo terus supaya firman itu jadi daging. Janji Tuhan itu akan jadi nyata dalam hidup saudara dan saya, karena kita belajar punya hati yang taat. Hati yang taat itu hati yang percaya. Ya Tuhan, betul janji firman Tuhan itu pasti saudara dan saya ini akan menikmati. Dengan apa? Mendeklarasikan kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Memperkatakan firman. Belum jadi kenyataan, saya pasti sembuh. Bilur Yesus pasti sembuhkan saya. Saya bisa sehat kembali. Saya bisa berjalan kembali. Saya bisa pulih kembali. Terus diperkatakan. Sehingga iman itu yang akan menyembuhkan. Iman itu yang akan menyelamatkan. Alkitab janji seperti itu. Biar kita terus belajar dan belajar saudara. Belajar dan belajar. Ayo belajar dan belajar sekali lagi. Hati yang taat. Hati yang taat karena Bapa di surga itu merindukan saudara dan saya ini ngalamin setiap janji Tuhan itu. Iya dan amin terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ayo sama-sama lakukan bagian kita untuk tetap percaya seperti Maria. Oh ceritanya belum selesai. Sampai Lukas 1 ayat yang ke 37 dan 38. Ini yang harus saudara dan saya ingat dan ingat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Diomongin jiwa kita tuh diomongin ya saudara. Diomongin jiwa kita ini diomongin. Karena seringkali kenyataan yang kita lihat itu mana mungkin ya saudara-saudara. Enggak mungkin, tidak akan terjadi. Tapi sekali lagi diingatkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Buat saudara dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Diomongin di jiwa kita, diomongin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segalanya mungkin buat saya dan saudara. Diomongin supaya roh yang di dalam kita itu keluar untuk menyatakan kuasa Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidup saudara dan saya. Ayat ke-38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini bedanya sama Zakaria. Maria itu punya kerendahan hati. Ya usus percaya Tuhan, percaya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini ya saudara, buat saudara dan saya juga bagian kita jadi orang yang percaya dengan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Jadilah padaku Tuhan menurut setiap firman yang sudah saudara dan saya belajar beberapa hari yang lalu.
ayat yang ke-46 sampai ke-48 ini. Lalu kata Maria, ini ketika dia sudah ketemu dengan Elizabeth, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi bukan beban ya saudara, hatinya itu bergembira karena apa? Dia sepakat dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia tidak mengurung diri ya saudara-saudara. Aduh saya malu nanti apa kata orang gitu ya saudara. Tapi dikatakan oleh jiwaku memuliakan Tuhan. Hatinya itu setuju dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. 48. Sebab Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dia berubah ya saudara-saudara, bukan beban yang dia anggap itu sesuatu yang memalukan. Seorang perawan tiba-tiba mengandung dan melahirkan, tetapi dia bangga dengan rencana Tuhan. Aduh Tuhan, betul Tuhan pakai saya sebagai hamba yang mau mengikuti apa yang malaikat itu bilang, sehingga saya ini jadi orang yang berbahagia. Itu yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Berbahagia itu tidak bisa beli dari toko ya saudara. Tapi bahagia itu kita sendiri yang menjadi memilih ya saudara. Memilih karena saudara dan saya mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar ini menjadi perenungan saudara dan saya. Ayo seperti Maria, jadilah kehendakmu ya saudara. Seperti yang Tuhan mau. Supaya saudara dan saya ini ngalamin. Sehingga ujungnya setelah semuanya firman jadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Iya, aku berbahagia karena saya taat dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin prosesnya itu beda-beda satu dengan yang lain, seperti Zakaria dan Maria ya saudara. Tapi biarlah kita belajar dari kebenaran firman. Mana yang saudara pilih? Biar kita pilih seperti Maria. Jadilah kepadaku. Supaya Tuhan juga pakai hidup saudara dan saya. Apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Sehingga lewat hidup saudara dan saya menyiapkan ruangan yang besar untuk Tuhan pakai. Membawa lawatan terjadi. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Menyiapkan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan. Seperti Maria. Dengan segala kerendahan hatinya. Alkitab yang bilang. Dipakai oleh Tuhan sehingga dia mengalami kebahagiaan yang tidak pernah dia dapatkan dari manapun juga. Tuhan bisa pakai hidup saudara dan saya. Bagian kita ayo taat dengan apa yang Tuhan mau. Karena ketaatan itu dari Tuhan. Sekali lagi Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Diulang lagi supaya saudara dan saya ini ingat ya saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ke-27. Rohku, roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batinmu dan Tuhan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Izinkan
Roh Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Kita terus berdoa dan berdoa setiap hari. Roh Tuhan memperbaharui hati dan rohku Tuhan. Berikan hati yang baru, roh yang baru. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ini punya hati yang taat. Tidak hati yang keras. Kalau kita punya pendirian, tidak bisa dirubah, benar saya nih, benar saya. Minta aliran dari air hidup itu yang akan terus membuat saudara dan saya ini hati yang taat. Karena dengan kekuatan kita enggak bisa ya saudara-saudara. Izinkan Tuhan yang terus membuat saudara ini dimampukan punya hati yang taat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, setiap orang merindukan dan sangat mau untuk mendapatkan hati yang taat. Gak ada satu orang yang mengatakan aku gak mau taat lah, gak ada. Dalam hidup kita itu selalu ingin untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Betul gak? Ya, tolong kurang bagus. Ya, jadi kita harus belajar begini saudara. Yang penting hati kita itu mengatakan, Tuhan, firman-Mu dalam Yeskil mengatakan, aku akan memberikan, coba ditayangkan lagi, kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, itu yang harus kita doakan. Doa setiap hari. Tuhan, Yeskil 36 ayat 26 mengatakan bahwa Engkau akan memberikan kepadaku hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku, ya. Dan Engkau akan menjauhkan tubuhku dari hati yang keras, dan Tuhan akan memberikan kepadaku hati yang taat. Ucapan perkataan itu sangat-sangat penting, ya. Jadi kalau kita mengucapkan itu sama dengan pengakuan iman. Jadi itu sangat baik sekali dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi setiap kali saudara datang di tempat ini, coba kurang bagus. Setiap kali saudara datang di tempat ini dan saudara mendapatkan sesuatu yang baru, saudara kalau mendapatkan sesuatu yang baru, saudara harus belajar bahwa apa ya rema hari ini buat saya apa gitu ya. Sebab setiap hari itu saudara dan saya itu pasti mendapatkan rema dalam pembacaan Alkitab ya. Pasti ada sesuatu yang muncul gitu loh. Oh, ini buat saya nih gitu. Nah, kalau hari ini katakan, oh Tuhan memberikan aku hati yang baru. Jadi ini bukan merupakan suatu yang lewat saja. Kalau setiap kali kita ke persekutuan, kita ke gereja, kita setiap pagi di sini nangkep apa ya hari ini yang Tuhan kasih buat saya ya. Oh, Tuhan akan memberikan hati yang taat buat saya. Lalu diperkatakan, didoakan. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Setiap kali kita itu mengucapkan perkataan dengan sikap hati yang beriman, itu akan jadi. Kemarin Pak Jarod juga mengatakan kan, kalau kamu punya orang yang sangat menyakitkan hati, yang kemarin diumpamakan antara mertua dan mantu dan mertua, ya, ucapkan. Kamu belum bisa ngomong, ucapkan dulu, didoakan itu fotonya. Nah, ini salah satu hal. Kenapa harus begitu? Disebabkan karena inilah suatu tindakan dengan perkataan kita, percaya penuh akan jadi. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Bukan sekedar tiap kali, oh ya hari ini saya PW, tidak mendengarkan firman, sudah hilang. Jangan. Rugi sungguh. Setiap kali kita datang, kita harus siapkan hati, wadah yang besar. Apa ya hari ini yang aku. Nah, sesudah itu nanti dalam perjalanan sehari ini ada saja yang membuat kita itu punya hati yang tidak taat.
bisa melanggar. Ya, contohnya misalnya kita itu sudah janji, ya, hari ini pengen puasa misalnya, ya, lalu ada gangguan aja. Nah, taat nggak untuk dalam perkara ini? Nah, dalam kehidupan nih ya, kalau kita merasakan begini, aduh, saya hari ini itu pengen sabar Tuhan, pengen sabar, punya hati yang taat untuk sabar mengikuti akan apa yang Engkau mau. Nanti ada aja yang membuat kita tidak sabar. Nah, tinggal ini, aku mau taat nggak? Aku mau taat nggak? Jadi melakukan nggak? Aku mau marah nggak? Nah, begitu saudara. Ketidakpuasan juga bisa. Hari ini kita mengatakan, Tuhan aku mau mengucap syukur, aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, supaya apa yang Kau berikan aku mau merasakan puas. Aku tidak mau komplain. Nanti ada saja yang membuat kita itu bisa tidak puas gitu loh. Nah, tapi sekali lagi, ini ujian hati yang taat. Ini ujian hati yang taat. Setiap kali kita lakukan itu, kamu akan berbuah lebat. Amin. Karena hati yang taat itu adalah salah satu buah roh. Ya. Belajar terus belajar. Saya pun selalu belajar. Ya. Pernah gagal nggak Bu? Sering, bukannya pernah aja. Ya. Tapi mau terus maju dan maju dan maju. Dan kita akan mengalami sesuatu kemenangan dalam kehidupan kita. Ya. Yuk kita berdoa saat ini. Tetap tayangkan pokok doa dari Nehemia. Kita akan tetap berdoa. Setiap hari saya meminta kita tetap berdoa untuk pokok doa ini. Wajib setiap pagi. Supaya apa? Kalau saudara pas memangnya cuma aku mau puasa, kelalen ceritanya bahasa Jawa ya. Pagi sudah melakukan akan hal itu ya. Pokoknya setiap hari harus kita berdoa untuk pokok doa ini supaya jebol benar ya. Kemarin pada saat doa 15 jam kan Sofi merasakan ini harus Sofi itu WA sama saya, Mah, aku tuh kok merasakan nanti jam 2 ini harus kita doa buat Indonesia kayak gitu. Supaya hacker-hacker ini bertobat kayak gitu. Supaya internet di Indonesia jalan lagi. Yuk mah kita berdoa. Saya bilang, ya setuju itu. Nah, dan saya mengucap syukurnya gini. Jam 2, jam 3 itu kan masa-masanya ngantuk-ngantuknya kan. Tapi kemarin kita ini dipaksa, sungguh loh, ayo maju semua. Coba kalau misalnya, mari kita berdoa saja, mereka masih tetap di sana, ngantuk pada tidur loh. Tapi kan kemarin enggak, ayo maju, ayo ke depan, ayo kita lakukan ini. Ada kesehatian, enggak ada yang ngantuk. Saya percaya kok bahwa yang di sini semua itu enggak ada yang terus ngantuk kayak gitu. Ya wong, suaranya juga keras banget kan, sehingga terjadi sesuatu. Nggak pernah menyangka loh. Begitu kita doa hari itu kan terus dapat berita, hackernya merasa ya bertobat, ya kita nggak tahu caranya Tuhan buat dia bertobat atau bagaimana. Yang penting beres lah gitu. Caranya gimana? Nggak perlu kita nyelidiki. Kita nggak perlu kepo saudara dan mengatakan pengen tahu rupanya kayak apa sih hackernya. Gak bakal kan tahu saudara. Yang namanya hacker itu kemungkinan juga dia nggak ngomong-ngomong ke siapa-siapa, kita nggak tahu ya kan. Nah, nggak usah kepo, yang penting pokoknya doa yang Tuhan suruhkan kita itu didengar Tuhan, langsung dieksekusi sama Tuhan ya. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Percayalah, kalau setiap hari kita lakukan pokok doa ini, lawatan pasti terjadi ya. Yuk kita siap hati kita masing-masing. Selidiki dalam hidup kalian, apa tembok yang masih lubang,
tembok yang masih runtuh dalam keluarga kita, terutama sifat-sifat kelemahan kita. Minta sama Tuhan, salah satunya adalah roh ketidaktaatan, minta dihancurkan, minta dicabut semuanya itu. Bapa, kami mau bersehati saat ini ya Tuhan, buat kota ini Tuhan. Kami mau membangun tembok yang runtuh Tuhan di kota ini. Engkau datangkan investor-investor yang mau menanam modal di kota kami, sehingga kota kami menjadi kota yang semarak, kota yang hidup. Bapak, kau tahu kota ini Tuhan, di jalan-jalan banyak sekali yang tulisan-tulisan dijual, dikontrakan, banyak sekali Tuhan. Kami gak tahu apakah mereka sedang dalam keadaan resesi atau apapun. Tapi saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan terus membuat kebangunan buat kota ini. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk pemimpin yang baru, untuk wali kota yang baru Tuhan. Engkau yang akan memilihkan wali kota yang terbaik, wali kota yang taat dan setia kepadamu, yang takut kepadamu, yang cinta akan kota ini, yang cinta akan dan berkorban buat kota ini. Inilah kerinduan kami, sehingga kota ini menjadi kota yang sungguh-sungguh kota yang luar biasa, karena kota ini akan menjadi kota penutup. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur dengan apa yang Kau sudah kerjakan dengan bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami ini Tuhan sudah lepas dari hacker. Kami berdoa saat ini, biarlah Engkau sendiri yang terus memberkati hacker ini Tuhan, supaya dia benar-benar diberkati. Caranya bagaimana supaya dia diberkati dan dia tidak melakukan perkara yang tidak baik, tapi dia melakukan perkara yang positif. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar pemerintahan kami ini benar-benar dapat cepat memulihkan akan semua komunikasi yang ada di seluruh Indonesia sampai di seluruh dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan terus memberikan orang-orang yang benar-benar dapat menolong dan membantu membereskan segala sesuatu dengan cepat. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini, biarlah jangan sampai apa kunci-kunci yang diberikan itu ternyata salah Tuhan. Kau tolong Tuhan supaya kunci itu benar-benar kunci yang benar Tuhan.
dan tidak akan mengakibatkan tambah fatalnya akan semua internet yang ada. Terima kasih, dan terima kasih. Kami tetap mau menyerahkan Tuhan akan segala sesuatu dalam bangsa dan negara kami. Engkau yang akan menolong pembangunan IKN juga. Engkau yang terus akan menolong Tuhan, supaya apa yang direncanakan jangan sampai terkendala. Semua dapat terselesaikan. Bapak, kami tetap mendukung akan Bapak Presiden kami Bapak Jokowi untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan prima Tuhan. Kami percaya apapun yang dituduhkan, apapun yang dilontarkan, biar hatinya tetap memandang kepadamu dan tetap percaya bahwa apa yang diemban oleh dia akan dilakukan sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin yang baru. Kau yang akan terus menolong Tuhan sampai semua rencana-rencanamu tidak ada yang gagal buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Saat ini kami datang, kami berdoa, Tuhan buat lawatan akhir buat kota ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah terjadi yang dinamakan surga menyentuh bumi. Apa yang terjadi dan saat ini yang terjadi di taman, Engkau lakukan di tempat ini. Setiap kali ada kebaktian, bahkan setiap hari kita ada di tempat ini dalam PW, maupun pada saat tidak ada orang sekalipun Tuhan, kuasa mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk melakukan akan segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah pada waktu ada lawatan kami ada Tuhan. Mata kami akan melihat dan kami akan percaya kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, kami semua anggota yang ada di tempat ini, maupun yang dimanapun anak-anakmu yang mau sepakat Tuhan dengan kami, menyambut akan apa yang menjadi rencanamu. Berikan unity, berikan kekompakan, berikan sederap dan selangkah. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan menolong saat kami semua ikut ambil bagian dalam doa puasa berantai ini Tuhan. Terus Tuhan, sampai rencanamu jadi. Kota Sion menjadi kota penutup. Dan kami tahu kami akan datang bersama-sama Tuhan di tempat ini. Dan melihat kedatanganmu. Dan kami tahu melihat lawatanmu yang luar biasa terjadi di kota ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau mendengar doa kami. Kami juga mau menyerahkan pelayanan-pelayanan kami dimanapun juga berada, kami terus persembahkan kepadamu. Apa yang terjadi di taman, Engkau sempurnakan Tuhan. Berkati sampai semua rencanamu tidak ada yang gagal. Terima kasih untuk kasih setiamu. Buat kami semua yang ambil bagian dan selalu menikmati, buat kami tetap taat. Jangan sampai kami ini Tuhan seperti bangsa Israel. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini ya Tuhan, kami minta kekuatan baru yang berasal daripadamu, supaya kekuatan yang daripadamu turun atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapanmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak belenggu cinta. Ini minyak kekuatan yang daripadamu.
Biarlah menguasai seluruh hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Menguasai mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Semua yang tidak baik Engkau lepaskan daripada kami. Dan berikan hati yang taat dalam hidup kami Tuhan. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Dan apa yang kami kerjakan hari ini mendatangkan berkat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.